Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat orang kaya dan Lazarus. Saya mau tanya dulu kepada panjenengan, tadi mendengarkan Injil ya, siapa nama orang kayanya? Siapa? Sedangkan nama orang miskinnya kita tahu Lazarus, tapi nama orang kayanya siapa? Tidak tahu. Ibu, Bapak, ini cara penginjil untuk mewartakan, karena nama orang kaya itu bisa jadi adalah diri kita, untuk supaya menilai apakah kita juga akan melakukan tindakan yang sama seperti orang kaya dalam bacaan Injil ini. Sebetulnya ini adalah ciri khas penginjil untuk dalam mewartakannya. Kalau Tuhan menggunakan perumpamaan, orang kayanya tidak diberi nama. Kita juga seringkali juga mendengarkan, banyak orang yang tidak diberi nama di dalam bacaan Injil. Perempuan yang sembuh setelah penyakit 12 tahun, siapa namanya? Enggak disebut. Orang yang disembuhkan dari sakit kusta, siapa namanya? Enggak disebut. Karena bisa jadi adalah nama kita juga. Jadi kita bisa melihat ini adalah cara. Nah, maka kita mencoba untuk belajar dari ini, bacaan Injil ini. Orang kaya dan Lazarus. Kita bisa melihat, apakah dosa menjadi orang kaya? Apakah menjadi orang kaya itu dosa? Enggak. Lalu, kenapa orang kaya dalam bacaan Injil ini itu masuk neraka, sedangkan si miskin Lazarus masuk surga? Prestasinya apa Lazarus itu? Lalu dosanya apa orang kaya itu? Jadi menjadi kaya itu tidak dosa. Tetapi kita bisa melihat sebetulnya yang mau diadili adalah bagaimana orang itu mempertanggungjawabkan harta yang dianugerahkan Tuhan kepada orang tersebut. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Harta untuk apa? Kita bisa melihat orang kaya di dalam bacaan Injil ini. Apa yang dia lakukan? Hidupnya dilayani. Terus apalagi yang dia lakukan? Berarti kita bisa melihat bahwa dengan hidup dilayani itu, dia bisa untuk membuat orang lain ini menjadi objek bagi dirinya sebagai sarana untuk melayani, memuaskan dirinya. Lalu melihat orang yang menderita, ngapain dia? Membiarkannya. Jadi dia, kekayaan itu dipakai hanya untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang. Sehingga dia menggunakan orang lain, sesamanya, untuk melayani dia. Dan kalau ada orang yang kekurangan, dibiarkan begitu saja. Ini dalam bacaan Injil. Sehingga dia tidak bisa mempertanggungjawabkan anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Ibu, Bapak, saudari terkasih, sampai di sini dulu. Kita bisa melihat gereja pun juga masih butuh orang kaya. Buktinya apa? Kita bisa melihat banyak paroki-paroki yang bisa dikatakan dalam tanda kutip, paroki yang umat-umatnya sederhana. Pada saat pembangunan gereja, itu kan seringkali ngamen, mencari dana di paroki-paroki yang umatnya banyak yang kaya. Untuk membangun gereja mereka. Kita pun juga masih butuh orang yang kaya untuk membangun aula kita yang sudah 2 tahun belum jadi. Coba bayangkan gawe aula 2 tahun belum jadi, itu kan berarti kita memang butuh orang kaya. Maka kita harus mendoakan orang kaya supaya orang kaya itu bisa hidup sosial. Mau memberi. Betul? Mumpung ini APP, supaya mereka digerakkan. Tetapi bukan tujuannya, orang kaya harus diperes, enggak. Tapi ini sebetulnya mau untuk menunjukkan kepada kita, kalau kita mempunyai sesuatu, itu kita harus bisa. Perbedaannya, kaya dan miskin, memang yang pertama adalah soal harta. Dia punya apa?
Tapi yang kedua, kita bisa melihat kaya dan miskin dalam arti kualitatif, dalam arti spiritual. Bisa jadi orang yang miskin adalah orang yang rela memberi. Tapi orang yang bersemangat kaya adalah orang yang selalu memegang hartanya. Bisa jadi orang itu secara materi nggak punya apa-apa, tetapi dia kalau ada uang hanya misalnya 1.000 rupiah, dia ngotot metenteng nyekel banget, nggak bisa untuk diberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan dari dia. Jadi kita bisa melihat kaya bisa jadi karena memang materi, tetapi yang kedua karena dalam arti yang lebih kualitatif atau lebih spiritual adalah kemampuan dia untuk tidak mau membuka dirinya. Nah, orang kaya yang di dalam bacaan Injil ini, selain dia kaya soal harta, dia juga mempunyai kekayaan dalam arti merasa kaya dalam arti ini. Yakni apa? Selalu mau untuk semua yang dia miliki untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi semangat kayanya seperti itu. Nah, maka ibu bapak, ini yang menjadi kritikan bagi diri kita, supaya kalau kita mau kepingin masuk surga, maka kita harus mempunyai semangat dalam arti semangat sederhana, bukan dalam arti miskin, tapi sederhana. Siapa sih orang yang mau miskin? Kan nggak mau kan? Maka sederhana itu lebih ungkapan. Jadi orangnya bisa bersikap sederhana, mau untuk membantu yang lain. Lalu sekarang yang dibutuhkan adalah apa? Yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati. Keterbukaan hati kepada mereka yang membutuhkan. Apakah mereka yang tidak punya apa-apa itu memang betul-betul membutuhkan itu? Belum tentu juga. Kita seringkali menemukan di perempatan jalan itu bukan orang yang sungguh-sungguh gak punya apa-apa. Karena mereka gak punya pekerjaan, lalu mereka cari uangnya dengan cara itu. Dan mereka sebetulnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk cari uang sebetulnya. Tapi mereka yang anak-anak, coba kalau Anda sekali-sekali di perempatan jalan ada anak-anak, lalu tanya, kamu kok gak sekolah? Nek di sekolah ke gelem ora? Kadang-kala menjawab, gak mau juga. Karena di Tugu Muda pernah ditanyai seperti itu, dia mengatakan, engkau nek wis sekolah, nek lulus terus ngopo? Dia kan golek duit. Nah saiki aku wis entuk duit. Sehingga gak mau sekolah anak itu. Nah sekarang kita bisa melihat, oh ternyata belum tentu mereka mau juga kita bantu. Walaupun kita sudah membuka hati, tapi belum tentu mereka bantu. Mereka mau dibantu juga. Maka kita dalam membantu, kita harus melihat dengan jeli, persis jeli. Kita harus bisa membantu apa yang mereka butuhkan. Bukan sekedar makan. Karena kalau banyak pengemis juga, kalau diberi misalnya makan, ini ada makanan, mau beli makanan, dikasih roti, misalnya roti semir gitu ya, kadang-kala malah dibuang. Tidak, karena yang dia cari uang gitu, bukan makanan. Maka kita bisa melihat itu Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Kita kadangkala pada saat kita sudah mempunyai semangat miskin, walaupun kita punya duit banyak misalnya, tapi punya semangat miskin, tetapi kadangkala kita juga akan sudah mau memberi, tapi kok ditolak segala macam itu. Maka ibu bapak, kita sekarang mencoba terbuka hati kita, dan kita harus terbuka juga untuk penolakan pula. Jadi kita harus terbuka untuk ditolak pula. Dengan seperti itu kita belajar untuk menjadi Tuhan Yesus. Tuhan Maha Kaya, tapi semangat hidupnya dia sederhana di dunia ini. Tuhan Yesus dalam memberi pun dia ditolak oleh banyak orang, tapi dia tetap jalan, berani untuk memberikan itu. Maka kita diajak dalam bacaan Injil ini, dalam masa APP, maukah kita untuk membuka diri kita? Kita mencoba untuk melatih, untuk tidak terikat dengan
apa yang ada di dunia ini. Nanti beberapa waktu yang akan datang, nanti salib, misalnya korpus, lalu juga patung-patung akan dikerudungi. Itu kan menjadi simbol apa? Simbol bahwa kita tidak mau memiliki bendawi. Karena zaman dulu patung-patung itu kan kayak matanya berlian, beberapa lapisan dalam patung itu emas. Supaya mata kita ini juga ikut puasa. Jadi tidak hanya mulut, tapi juga mata kita ikut puasa. Hati kita juga ikut puasa. Supaya apa? Kita tidak terikat dengan duniawi dan berani untuk melepaskan apa yang kita punya. Nah, bacaan Injil ini mengajak kita untuk ke situ. Maka saya percaya dan saya yakin bahwa dalam pembelajaran selama masa APP ini kita akan datang sebagai pemenang. Amin.